Ketika mendengar percakapan ini, Linda bagaikan disambar petir. Ia masih memaafkan jika Johnson membantu polisi menyadap percakapan. Bagaimanapun, polisilah yang memaksa Johnson menunda waktu. Ia sama sekali tak punya pilihan. Sekalipun demi melindungi dirinya sendiri, hal ini masih bisa dimaafkan. Karena jika polisi menangkap dirinya masih bisa melalui proses pengadilan, setidaknya tidak akan membunuh dirinya. Tetapi Johnson malah bertukar syarat dengan Tracy. Jika membocorkan lokasi kepadanya, berarti itu bukan masalah perlindungan diri lagi. Demi keuntungan pribadi, ia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Linda. Rasa kemanusiaan telah padam. Jika sebelumnya ia benci dan kecewa pada ayahnya, maka sekarang ia benar-benar benci hingga menusuk ke dalam tulang. Di dalam hatinya tiba-tiba merasa ingin hidup mencari Johnson, bertanya kepadanya langsung, kenapa memperlakukannya seperti itu? Kenapa? Petir di langit mulai menyambar. Linda berdiri tertegun di sana, tidak bereaksi dalam beberapa saat. Nyawamu sangat berharga. Tracy tersenyum menyeringai mencibirnya. Kamu tidak tahu, demi dapat bekerja sama, membocorkan lokasimu padaku, berapa banyak keuntungan yang kuberikan pada ayahmu? Seberapa banyak keuntungan tidak ada gunanya? Linda menatapnya. Kamu kira aku tidak tahu? Grup Moore dapat dengan mudah mengambil kembali uang-uang ini. Johnson hanya jatuh ke neraka dari surga untuk sesaat. Ia tidak dapat menerima kegagalan hidup. Jadi, ia mengambil peluang hidup itu, walaupun hanya ada sedikit harapan. Meskipun peluang hidup ini digantikan dengan nyawa putrinya, ia tetap tidak peduli. Kamu sangat cerdas. Tracy mendekat kepadanya secara perlahan. Dulu, aku sungguh meremehkanmu. Kamu jangan mendekat. Linda menggunakan pistolnya menodong Carla. Segera atur mobil dan lepaskan aku. Jika tidak, sekarang juga aku... Dor. Ucapan Linda belum selesai, tiba-tiba sebuah peluru menembak lututnya. Ia menjerit kesakitan dan berlutut di atas tanah. Tracy dengan cepat merebut pistolnya. Di saat bersamaan, ia juga merebut Carla kembali dan menyerahkannya pada Paula. Paula bergegas menggendong Carla dan membawanya ke dalam mobil. Linda, hari kematianmu telah tiba. Tracy menginjak kepala Linda, menggertakkan gigi meraung marah. Membiarkanmu hidup selama 2 tahun terlalu menguntungkanmu. Tracy, jika kamu berani, bunuh saja aku sekarang. Sampai mati pun Linda tak menundukkan diri. Ia meraung balik sambil menggertakkan gigi. Jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Orang sepertimu, mati pun akan masuk ke neraka terdalam. Bahkan tidak ada kualifikasi menjadi hantu. Tapi apa bedanya kamu yang sekarang dengan orang mati? Ayah kandungmu bahkan mengkhianatimu. Kamu hidup pun tak ada gunanya. Tracy mengembalikan seluruh ucapan Linda 2 tahun lalu kepadanya. 2 tahun yang lalu, Linda pernah menginjak kepala Tracy dan tersenyum menyeringai kepadanya. Sekarang, apa bedanya kamu dengan orang mati? Daniel mengkhianatimu. Anakmu bahkan memanggil orang lain mami. Kamu hidup tak berguna. Lebih baik aku membantumu. Melihatmu begitu sedih, aku sungguh hangat bahagia. Hahaha, apa yang tidak kudapatkan, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Ini adalah pembalasan terbaik untukmu. Sekarang, aku tak tertarik untuk membunuhmu. Seharusnya membiarkanmu hidup, agar hidupmu lebih menderita daripada mati. Tracy Smith, aku melepaskanmu kali ini. Ingat, kamu harus berterima kasih padaku. Bagus sekali.
ada tatapan seperti ini, memohonlah padaku. Siapa tahu aku bisa membuatmu mati tanpa rasa sakit. Takdir sedang berputar. 2 tahun lalu, Tracy Smith yang sekarat juga pernah mengatakan ini. Linda, kamu harus hidup baik-baik. Aku pasti kembali balas dendam padamu agar kamu menggantikan dengan nyawamu. Di saat ini, di tempat yang sama, cuaca hujan yang sama, cara yang sama, Tracy kembali untuk balas dendam. Pergilah ke neraka. Tracy menggunakan pistol menodong kepala Linda. Tunggu sebentar. Linda tiba-tiba tidak ingin mati. Kamu tidak boleh membunuhku. Memangnya kamu tidak ingin tahu orang misterius yang membantuku keluar siapa? Aku akan menyelidikinya sendiri. Tracy tidak ingin menunggu 1 menit pun. Sekarang juga aku menginginkan nyawamu. Pergilah mati. Setelah bicara, Tracy menarik pelatuk bersiap menembak. Berhenti. Tepat di saat ini Daniel baru tiba dan buru-buru menghalangi Tracy. Tracy, jangan gegabah. Linda seperti melihat sang penyelamat ketika melihat Daniel. Ia lekas tertawa arogan. Tracy, kamu tidak boleh membunuhku. Daniel sudah berjanji akan membiarkanku hidup. Selain itu, ia pasti membiarkanku hidup untuk menyelidiki orang misterius itu. Tidak ada orang yang dapat menghalangiku. Tracy tidak ingin mendengarkan apapun. Ia bersiap menembak. Dor. Daniel melepaskan tembakan ke samping kaki Tracy, menghentikan aksinya. Tracy murka menoleh kepala, berteriak keras kepada Daniel. Daniel, jika kamu menghalangiku lagi, aku akan membunuhmu juga. Aku tahu dia seharusnya mati, tapi kita masih belum menemukan dalang dari semua ini. Kamu harus tenang. Daniel buru-buru membujuknya. Coba kamu pikir, kita berada di tempat terang, sedangkan orang itu berada di tempat gelap. Kedepannya, masalah apa yang akan dilakukan orang itu lagi? Jika masalah kedepannya, nanti baru dibicarakan. Tracy sama sekali tidak mendengarkan. Ia berkata dengan dingin kepada Linda, Linda, tenang saja. Setelah kamu mati, aku akan mengantarkan abumu kepada ayahmu agar ia bertobat siang dan malam. Jika kamu ada pertanyaan, bisa langsung bertanya padanya. Jangan! Ucapan ini sangat mematikan. Linda mulai takut. Ia berteriak keras dengan ketakutan. Tracy, kamu tidak boleh membunuhku. Aku tidak boleh mati. Tidak boleh. Petir menyambar di langit serta suara bergemuruh. Petir itu seolah akan membelah langit menjadi berkeping-keping. Suara petir ini sedang memicu rasa kebencian di dalam hati Tracy. Adegan 2 tahun lalu berulang kali muncul di dalam pikirannya. Keadaan tragis Bibi Juni mencuat di hadapannya. Seperti sebuah pisau yang sedang menyayat pikiran Tracy, rasa sakit nyeri menusuknya. Tatapan Tracy berubah menjadi mengerikan. Ia mengangkat pistol menembak Linda. Ia tersenyum menyeringai. Tidak boleh langsung menembak mati. Seharusnya menembak secara perlahan, menghindari bagian inti, agar kamu menikmati rasa perih, lalu perlahan-lahan membuatmu mati. Tidak, Linda menggelengkan kepala ketakutan. Jangan! Dor. Tembakan pertama menembak paha Linda. Linda menjerit kesakitan. Daniel, tolong aku. Kamu bilang akan menjaminku hidup. Tracy, jangan. Daniel bergegas turun dari mobil dan menghalanginya. Orang-orang dari keluarga Moore mengangkat pistol menodongnya. Presiden Daniel, mereka adalah bawaan Tuan L. Naomi lekas mengingatkan, mereka tidak akan bersikap sungkan pada Anda.
Sejak dari acara duka, Tracy sudah membawa bawahan Lorenzo menuju Thailand. Orang-orang Lorenzo sangat kejam. Mereka tidak peduli hubungan Tracy dan Daniel. Jika Daniel sungguh berani menghentikannya, maka mereka akan sungguh menembaknya. Daniel terpaksa menghentikan langkah kakinya dan buru-buru membujuknya. Tracy, tenangkan dirimu. Jangan bertindak gegabah. Dor. Tembakan kedua menembak punggung Linda. Ah! Linda kesakitan. Kali ini suara tangisannya menjadi lebih kecil. Selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu dalang dibalik semua ini. Dor. Ucapan Linda belum selesai, Tracy sudah mulai tembakan ketiga menembak pundak Linda dengan tepat. Linda merangkak di atas tanah, tidak dapat bergerak, tetapi ia masih sanggup berteriak, "Aku tidak boleh mati! Tidak boleh mati! Tracy, kamu akan menyesal jika membunuhku." "Aku hanya menyesal tidak membunuhmu sejak lama." Tatapan Tracy penuh dengan aura membunuh. "Jangan!" Dor, 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 dor. Tracy menembak 5 tembakan mengosongkan pelurunya. Darah segar Linda memuncrat ke tubuh Tracy, tetapi mata Tracy tak berkedip sedikit pun. Ia ingin melihat Linda mati secara langsung, tidak ingin melewatkannya sedetik pun. Akhirnya Linda mati dengan tragis. Ia membuka matanya di detik-detik terakhir mati. Mungkin ia tidak berani percaya bahwa dirinya sungguh akan mati, atau mungkin ia punya keinginan ia tidak ingin mati. Pokoknya ia mati dengan mata terbuka. Daniel mengenyitkan kening dengan erat. Ia buru-buru ke Chiang Mai ingin menghentikan Tracy, tetapi pada akhirnya tak berhasil dihentikan. Hujan deras membasahi kepala, mengencerkan darah segar Linda. Air hujan mengalir bersama darah merah. Tracy memicingkan mata menatap dingin darah hujan yang dibasahi air hujan. Dulu, darah Bibi Juni juga dibawa pergi oleh air hujan. Daniel sangat sedih ketika mendengar ucapannya. Ia dapat membayangkan seberapa menderitanya dan seberapa bencinya Tracy. Jadi meskipun hari ini ia bertindak gegabah, Daniel tetap dapat memahaminya. "Kamu tidak akan pernah merasakan rasa sakit itu karena tidak mengalaminya sendiri." Tracy menatap Daniel, pandangannya sedingin es. "Kedepannya, siapa yang berani menyentuh anakku dan keluargaku, orang itu pasti mati." Ucapan ini seolah memperingatkan Daniel, juga memperingatkan diri sendiri. Ia berkata di dalam hati, "Tracy, jangan bersikap lunak lagi. Dulu kakak menyelamatkanmu dari neraka karena ingin kamu berubah menjadi lebih kuat, tidak ditindas dan diancam orang lain lagi. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan ini." Tracy pergi dengan bawahannya, meninggalkan Daniel sendiri di tengah hujan. Daniel melihat mayat Linda, juga melihat rumah yang pernah ditinggali Tracy dan Bibi Juni. Lalu ia memandang langit yang bergemuruh. Tatapannya lebih ruwet daripada sebelumnya. Walaupun seluruh badai ini telah berlalu, tetapi ia masih memiliki perasaan tidak enak, seolah ada suatu bahaya yang akan mendatanginya. "Tuan Daniel, Nona Tracy, mereka sudah pergi." Rian berjalan mendekat sambil membawa payung hitam agar Daniel tidak kehujanan. "Kita pergi. Polisi Thailand segera kemari. Kirim orang, awasi tempat ini. Coba amati, apa ada orang mencurigakan muncul." Daniel ingin memeriksa dalang di balik layar, tidak boleh kelewatan. "Paham, sudah diatur," ucap Rian. Daniel berbalik badan melangkah pergi. Baru saja berjalan 2 langkah, tiba-tiba ia merasa pusing. Selain itu, ada sesuatu mengalir dari dalam hidungnya. Ia menggunakan tangan mengusapnya, ternyata darah. "Kenapa?" Rian lekas bertanya.
Tidak apa, jeripatan darah tadi. Daniel mencari alasan, untung saja darah tak banyak mengalir, hanya sedikit, tetapi ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia pasti bukan karena kelelahan saja. Ia mendongak melihat ke depan, melihat mobil keluarga Moore yang pergi menjauh. Bagaimana keadaan Carla? Tanya Daniel pada Ryan. Carla sakit parah. Windy juga luka serius. Takutnya akan mengancam jiwa. Ryan berkata sambil mengenyitkan kening. Tapi, dengar-dengar tabib Hansen sudah tiba di Chiang Mai. Seharusnya akan menerima perawatan di sini dulu untuk melewati masa kritis. Di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Daniel cemas. Di rumah sakit bangsawan Thailand yang diinvestasi oleh grup Moore. Dalam waktu 10 menit, Paula mengemudi mobil dan tiba di rumah sakit. Naomi sudah mengutus orang mengosongkan satu gedung, mengusir orang tak berkepentingan. Tabib Hansen, Amanda, Dixon sudah tiba 10 menit lebih awal. Mereka menunggu Carla dengan cemas. Tracy menggendong Carla turun dari mobil lalu berlari dengan kencang menuju UGD. Cepat, letakkan. Tabib Hansen mengenyitkan kening ketika melihat Carla. Ia lekas mulai pengobatan. Di saat bersamaan berkata pada Tracy, kamu pergi cari tim medis barat yang dapat diandalkan. Kondisi Carla sekarang tak bisa hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Baik, Tracy lekas memerintah Naomi untuk mengatur. Di saat ini Paula membawa Lily dan tim kemari. Lily berkata dengan cemas, Nona Tracy, biar aku bantu tabib Hansen. Terima kasih. Tracy tak banyak basa-basi, ia segera membiarkan Lily masuk. Lily mungkin bukan dokter medis barat terbaik, tetapi ia sangat dapat diandalkan dan paling mengenal Carla. Di saat kritis seperti ini memang memerlukan bantuannya. Kalian keluar. Tabib Hansen mengusir orang tak berkepentingan, hanya menyisakan para medis. Tracy tahu temperamennya, walaupun ia cemas, tetapi ia terpaksa menunggu di luar. Nona Tracy, Windy sedang dalam pertolongan. Ada kemungkinan mengancam jiwa. Paula buru-buru mendekat melapor. Undang tim medis terbaik, harus menyelamatkannya. Tracy lekas memerintah, panggil kepala rumah sakit kemari. Kepala rumah sakit sudah menunggu sejak tadi, tapi dokter Lily juga sudah membawa beberapa dokter spesialis dari kota Bunaken. Katanya mereka sangat hebat. Minta mereka segera bertindak. Baik. Carla dan Windy sedang dalam pertolongan darurat. Hati Tracy tidak tenang di saat bersamaan ada bawahan yang datang melapor. Nona Tracy, Presiden Daniel dan pengawalnya tiba di rumah sakit. Ia ingin masuk, tapi dihalangi oleh pengawal tuan. Biarkan dia masuk. Walaupun Tracy kesal pada Daniel, tetapi jika mengenai anak-anak, ia tidak ingin mempersulitnya. Baik. Bawahan lekas memberitahu, dan dengan cepat Daniel dan bawahannya buru-buru datang. Bagaimana keadaan Carla? Sedang dalam pertolongan, Tracy berkata dengan suara berat. Tabib Hansen dan Lily ada di sini. Mereka akan mengatasinya. Kamu pulang dulu saja. Carla belum melewati masa kritis. Aku mana bisa pergi? Daniel sangat cemas. Setidaknya, aku harus memastikan keselamatannya dulu. Terserah. Tracy tidak ingin mempedulikannya. Daniel meminta orang mengatur beberapa kamar, lalu berkata kepada Tracy, pergi ganti baju. Kamu tidak ingin Carla melihatmu yang berlumuran darah seperti ini kan? Tracy menundukkan kepala melihat dirinya sendiri. Ia masih mengenakan pakaian yang basah karena kehujanan. Pakaian atasnya penuh dengan darah segar Linda. Perawat lewat yang melihatnya menundukkan kepala. Mereka tak berani bicara.
Ia sekarang seperti ratu iblis yang kapan saja bisa membunuh orang. Naomi, Tracy memerintah, jaga baik-baik di sini. Paham. Naomi menundukkan kepala menerima perintah. Tracy pergi dengan 2 orang pengawal. Daniel berjaga di luar kamar ketika melihat lampu UGD dan mengingat segala hal yang dialami Carla. Hatinya sakit seperti tertusuk. Tiba di toilet, Tracy ketika melihat dirinya di cermin, ia mau tak mau tercengang. Ia merasa orang di hadapannya sangat asing, seolah bukan dirinya sendiri. Ia menundukkan kepala menghindari cermin, melepaskan pakaian dan diri di bawah air pancuran, menggunakan air jernih untuk membersihkan darah merah di tubuhnya. Ia ingin membersihkan darah ini lalu pergi menemui anaknya. Daniel masih menunggu di depan ruang UGD. Di saat ini ponsel berdering. Carlos yang menelpon. Ia lekas berjalan ke samping dan menjawab telepon. Carlos. Papi, baik-baik saja. Bagaimana keadaan Mami dan Carla? Carlos sudah menahan begitu lama. Sekarang ia tak kuat menahan lagi. Makanya menelpon bertanya. Mami, baik-baik saja. Daniel berkata dengan santai. Carla sakit, sedang dirawat. Carla berhasil diselamatkan. Carlos benar-benar cerdas walaupun orang lain tak mengatakan apa-apa kepadanya, tapi ia tahu sudah terjadi sesuatu dengan Carla. Berhasil diselamatkan. Daniel tidak menghindari pertanyaannya. Kakek Hansen sedang mengobatinya. Ia akan baik-baik saja. Sekarang kalian di mana? Aku dan Carla sangat cemas. Apa kami boleh mencari kalian? Ketika Carlos berbicara, terdengar suara cemas Carlos dari seberang telepon. Kakek Canjaya bisa mengirim orang untuk mengantarkan kami pergi. Carlos. Daniel mengatur suasana hatinya dan berkata dengan lembut, kita sekarang berada di luar negeri. Tunggu keadaan Carla stabil. Kita akan segera kembali. Kalian jangan cemas. Semua akan baik-baik saja. Tapi Mami datang. Papi berikan telepon ini padanya ya. Daniel mengalihkan pembicaraan. Oke. Tracy telah mengganti pakaian bersih. Ia berjalan mendekat. Daniel menyerahkan ponsel kepadanya. Carlos menelpon. Tracy tertegun sejenak lalu menerima ponsel itu. Halo, Carlos. Mami. Ketika mendengar suara Tracy, Carlos tak bisa menahan diri menangis. Mami, terjadi sesuatu dengan Carla. Kami sangat cemas dan takut. Tidak apa, jangan takut. Ketika mendengar suara anak-anak, Tracy menjadi lembut dan dalam seketika. Carla hanya flu. Ia akan segera membaik. Mami, belikan padaku. Carlos mengambil ponsel dan berkata kepada Tracy, Mami, kami baik-baik saja. Ada kakek Canjaya di sini. Kami sangat aman. Mami dan Papi menjaga Carla. Juga harus menjaga diri sendiri. Mami tahu, Carlos. Suara Tracy menjadi agak serak. Tunggu Carla sembuh, baru kita bicarakan lagi. Kamu dan Carlos istirahat di rumah. Beberapa hari ini jangan ke sekolah dulu, oke?